Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempatan ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita tentang media pembelajaran Quran Hadis. Media pembelajaran Quran Hadis ini adalah sebuah pelengkap kepada kita untuk mengajarkan Quran Hadis. Media pembelajaran Quran Hadis ini adalah sebuah kemudahan dan penguat kepada kita dalam mengajarkan Quran Hadis. Saya juga sudah yakin bahwa adik-adik saya semua membaca baik di buku-buku strategi pembelajaran Quran Hadis ataupun di jurnal ataupun dimanapun referensinya yang berkaitan dengan media pembelajaran. Kita sudah banyak menyimpulkan bahwa media pembelajaran itu ada yang bersifat audio ada yang bersifat visual, ada yang memang dia kombinasi audio visual. Sebelumnya saya ingin menekankan kepada adik-adik saya semua, pahamilah siswa kita itu bahwa mereka itu punya hal yang berbeda dalam menangkap pembelajaran. Di pertemuan kita sebelumnya saya sudah ada memberikan penjelasan bahwa ketika kita menjadi seorang guru, kita itu melihat anak kita yang 30 orang, siswa kita yang 35 orang dan lain sebagainya. Mereka itu berbeda-beda dalam menangkap pembelajaran. Untuk itu, ada yang memang ketika dia mendengarkan suara, dia langsung sanggup untuk memahaminya dan bisa menyimpannya. Ada yang memang harus didukung dengan yang namanya berupa gambar dia. Ada yang memang harus dia dua-dua dikombinasikan, itulah audio visual tadi. Ada suara yang dia lihat juga ada gambar. Ada suaranya, ada gambarnya, itu yang mau dia inginkan. Sehingga dia bisa paham. Makanya untuk itu saya ingatkan kembali, ketika mau menjadi seorang guru, guru itu wajar dikatakan pahlawan. Yang sering dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa itu wajar, sebab dia akan berkorban, dia akan memperhatikan begitu banyak siswanya, begitu banyak kebutuhan dari murid-muridnya. Makanya untuk itu, ketika kita mengajar di kelas, lihat apa yang menjadi kemauan dari anak tersebut. Apakah cara belajarnya hanya cukup dijelaskan, cukup dia dengarkan saja, atau memang dia membutuhkan berupa gambar dan fakta-fakta, atau dua-duanya. Itu adalah sebuah tugas mulia kepada kita. Kemudian dalam media pembelajaran Quran Hadis ini ada tambahan yang mungkin adik-adik saya belum menemuinya di dalam buku-buku strategi pembelajaran. Kenapa? Yang ingin kita tambahkan, dan mungkin satu saat juga kita akan menyusun bukunya atau menuliskan bukunya, dan sampai hari ini masih belum kita lihat buku yang berbicara bahwa dalam mengajarkan strategi pembelajaran Quran Hadis kita, itu harus yang paling utama memuat fakta yang dituntut oleh Al-Qur'annya. Contoh saya katakan, di dalam surah An-Nahl, di situ cerita tentang masalah lebah. Nanti kita lihat An-Nahlnya ayat 68-69. Coba dulu nanti adik saya dicek dulu di rumah. Ayat 68-69 surah An-Nahl. Di situ berbicara di mana tempat sarangnya lebah tersebut. Kemudian yang berikutnya di situ juga berbicara bahwa lebah sudah dipastikan dia menyimpan obat kepada manusia secara keseluruhan dengan kata-kata an-nas dalam Al-Qur'an yang kita sebut dengan madu. Lalu kemudian madu ini dijelaskan oleh Nabi bahwa obat terbaik salah satunya kata Nabi adalah madu. Media pembelajarannya bagi guru yang ingin betul-betul dia serius memberikan pembelajaran kepada siswanya, dia akan tunjukkan langsung di mana yang disebut dengan sarang lebah tersebut. Dia jelaskan semuanya.
Bukan hanya digambar, dia tunjukkan, dia cari informasinya di mana yang bisa dijumpai. Itu media yang sangat luar biasa, langsung fenomena alam sebagai media kita. Kemudian madu yang dikatakan dalam Al-Quran, bawalah madu itu, tunjukkan madu itu, dikatakan oleh Allah dalam Quran itu juga berwarna-warni warnanya. Memang tunjukkan warnanya, ada yang agak kemerahan, ada yang agak kekuningan, kecoklatan, bahkan ada yang warnanya itu agak kehitaman, dan ada yang manis, ada yang pahit. Tunjukkan semua. Itu adalah media yang sangat luar biasa dari yang kita bisa dapatkan apa yang diinstruksikan, diinformasikan Quran atau hadis. Kemudian yang dikatakan oleh Nabi obat terbaik dan juga dikatakan oleh Al-Quran, bawa dia ke laboratorium. Itu kan media kita. Apa yang terkandung zatnya yang ada di dalam madu tersebut. Makanya saya ingatkan dan tekankan kepada adik-adik saya semua, begitu Anda menjadi guru Quran hadis, Anda itu adalah paling berbahagia. Sebab Anda bisa menjadi orang yang mengajarkannya sekaligus beribadah, bisa juga bebas mengekspresikannya di alam kita, karena informasi Al-Quran bisa kita tunjukkan kepada siswa kita, informasi hadis bisa kita tunjukkan kepada siswa kita. Baik, kemudian yang berikutnya, dalam media pembelajaran ini, tentu semua yang ada kaitannya dengan peralatan yang memang dibutuhkan oleh informasi Al-Quran, ketika kita siapkan, itu semuanya akan menjadi media. Lalu kemudian, ketika Allah berbicara tentang masalah gunung sebagai paku dari dunia, dengan gununglah kita tidak goyang dunia ini. Maka lihat, pelajari dulu kembali apa yang disebut dan apa yang kita dapatkan di gunung tersebut. Demikian juga dengan contoh-contoh yang lain, penelitian-penelitian yang lain. Bahkan kita akan arahkan siswa kita itu, mereka harus betul-betul punya motivasi untuk meneliti Al-Quran dan meneliti hadis, karena medianya, faktanya bisa insya Allah kita jumpai di alam semesta kita. Itu semuanya bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran Quran dan hadis. Baik, kemudian yang berikutnya, kalaulah misalnya medianya itu membutuhkan sebuah gambar, contohnya ketika ada berbicara tentang Ashabul Kahfi dalam Quran, ketika berbicara masalah Raja Zulkarnain dalam Al-Quran, ketika berbicara hal-hal yang lain dalam Al-Quran, Fir'aun dalam Al-Quran, Laut Merah di dalam Al-Quran, kaum Ad dalam Al-Quran, maka itu semua bisa kita tunjukkan. Salah satu di antaranya Ashabul Kahfi yang tadi, bahwa ciri-ciri gua Ashabul Kahfi itu ada dalam Al-Quran. Coba dicari dulu ciri-cirinya. Boleh kita pergunakan internet, itu mendukung pembelajaran kita. Lihat dulu gua Ashabul Kahfi yang diberitakan Al-Quran dengan gambar yang kita tunjukkan kepada siswa kita. Kemudian yang berikutnya, di mana terdapat gua Ashabul Kahfi itu? Menurut penelitian para sejarawan, itu gua Ashabul Kahfi itu berada di kota Amman, ibu kota Yordania, lebih kurang 10 km. Coba tunjukkan dulu petanya Amman itu dan Yordania itu. Dengan demikian, siswa kita mendapatkan informasi-informasi yang baru. Mereka akan lebih termotivasi untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Jangan kita padakan bahwa mereka itu hanya mendengarkan dari kita adalah informasi yang mereka juga sudah tahu sebelumnya, mereka sudah lama tahu sebelumnya, mereka hanya mendengarkan sesuatu yang tidak ada kebaruan dari informasi kita. Saya berkeyakinan jika kita sesungguhnya mampu menghadirkan hal-hal yang baru kepada siswa kita, medianya kita tunjukkan, apa yang diinstruksikan oleh Al-Quran itu bisa kita tunjukkan. Saya kira itu motivasi yang sangat luar biasa, menambah kekaguman dari siswa kita kepada informasi Al-Quran dan juga Al-Hadis. Saya kira adik-adik saya itu dulu yang bisa kita kuliahkan hari ini. Silahkan untuk belajar terus, membaca buku terus, dan tidak boleh hilang semangatnya. Dan satu saat insya Allah kita akan berjumpa tatap muka di kelas dan lebih jauh lagi membicarakan tentang strategi pembelajaran Quran hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.